Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan sehat, jasmani, rohani, dan yang terutama nikmat iman. Selanjutnya, salawat sering salamnya Allah tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang atau zaman modern saat ini. Semoga kita semua diakui sebagai umat baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Diki Erlangga. Saya mahasiswa YIN Metro Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, cukup kampus yang bagus, baik, dan tentunya kampus tercinta. Saya di sini akan sedikit bernarasi tentang motivasi, memberikan motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi, karena ya saya sendiri kadang sering hilaf untuk putus asa. Jadi saya di sini akan bercerita sedikit. Jadi pada saat itu saya sendiri mengalami suatu gejolak kejiwaan yang cukup menurut saya cukup krusial, cukup berbahaya lah menurut saya. Jadi di mana apa yang menjadi sebuah keinginan saya, harapan saya, ataupun cita-cita saya tidak tersampaikan karena ada hal-hal atau sesuatu yang tidak mendukung. Di situ saya merasakan gejolak jiwa yang amat kuat karena di mana usaha saya itu sudah sangat-sangat maksimal gitu menurut saya itu. Tapi akhirnya ya tidak tersampaikan juga. Ya mungkin memang Allah memberikan jalan lain untuk saya gitu. Jadi untuk kita semua, apabila harapan, keinginan, cita-cita kita tidak tersampaikan, selama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kita berpikir positif. Ya mungkin ini bukan jalan rezeki kita, ataupun kita diarahkan yang lebih menurut sang pencipta itu ini lebih bagus, yang sebelah ini lebih bagus. Jika kamu lulus di apa yang kamu harapkan, mungkin lebih banyak mudorotnya, mungkin seperti itu. Jadi dianjurkan untuk selalu berpikir positif gitu kan, selalu husnuzon gitu kepada sang cipta. Karena ada pepatah bilang sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya gitu kan. Jadi jika kita berprasangka buruk, ya mungkin akan terjadi keburukan. Jika kita berprasangka baik, ya insya Allah ada kebaikan gitu loh. Jadi kuncinya ya tergantung di prasangka kita gitu. Dan mungkin jika prasangka kita sudah baik tapi ternyata kita dapat musibah,
ya ya kita tetap berpikir positif terus gitu kan, kita harus berpikir positif gitu kan, kita harus selalu berzikir, ingat gitu kan, jangan semena-mena kita menyalahkan, karena di sini kita itu cuma makhluk biasa, makhluk ciptaannya. Eh, dan kita di sini ditugaskan untuk selalu bertawakal dan beribadah, itu saja. Jadi motivasinya, intinya jika harapan, impian, cita-cita kalian tidak tersampaikan, ya selalu berpikir positif dan optimis lah ya, semangat buat kita semua gitu. Eh, lalu ada juga ini sedikit masalah tentang fisik gitu kan. Mengapa fisik kita itu tidak kok tidak apa yang kita inginkan. Kita melihat teman kita, badannya bagus, kuat gitu kan, rambutnya rapi gitu, pakainya keren, motornya bagus gitu, kita iri gitu, kita nggak boleh. Dan adapun jika ada orang yang menghina kita tentang fisik, contohnya, rambut rambut kamu kok keriting, badan kamu kok kurus sih, kamu kok gendut sih gitu. Kita jangan emosi, tahu, jangan insecure gitu. Kita harus belajar mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Belum tentu orang yang lain di sana itu bahkan menginginkan apa yang kita miliki. Contohnya kita miliki badan agak gemuk gitu, mungkin orang di sana itu banyak yang menginginkan gitu, saya kok pengen yang gemuk, yang kurus gitu. Kita jangan selalu putus asa dengan omongan satu orang gitu, kita harus optimis gitu. Intinya kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kepada kita gitu loh. Dan di dalam sifat material pun seperti itu. Jika kita dari keluarga yang kurang mampu, ya kita apa ya, jangan insecure, kita harus bersyukur gitu. Kita harus bersyukur, kita nggak miskin kok, kita kaya, kita punya keluarga, kita punya saudara gitu, itu kaya itu gitu loh. Jadi jangan selalu miskin. Dan kalaupun memang dari keluarga kurang mampu, kita kan sekarang lagi sekolah ini kan, disekolahin, dikuliahin. Nah, kita semangat belajar bagaimana kita merubah nasib kita gitu. Harus semangat terus buat kita semua ya. Semangat terus ya. Kita yakin Allah pasti membantu untuk kita semua. Akhirul kalam, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.